Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turdihi wa tallallahu biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak wa fi faslina mubarak. Sanata'allam fi hadzal yaum an fiqhil muamalat khasatan min kitab at-takrirat sadida fil masailil mufidah. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar di kelas ini, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan ya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bab wakaf ya. Yang kemarin telah kita pelajari bab wakaf dari mulai definisinya, kemudian dasar hukumnya, kemudian rukun-rukunnya ya. Maka dari itu hari ini kita akan melanjutkan beberapa hal dan pembahasan mengenai tentang wakaf. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tutahib barakata ilmihi minna. Pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa wakaf itu merupakan menahan harta yang mana bisa dimanfaatkan, tetapi dengan digunakan manfaatnya tersebut tidak menghilangkan harta tersebut ya, dengan cara pemanfaatannya itu di dalam kebaikan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti kita sangat sering sekali mendengar kata-kata wakaf ini di dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak yang menyarankan, menganjurkan juga untuk mewakafkan, karena wakaf merupakan salah satu dari sedekah jariyah ya, yang mana di dalam hadis bahwa idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalas. Jadi salah satunya adalah sedekah jariyah yang disebutkan oleh qala ulama as-shadaqatul jariyah hiya al-waqaf. Ya, yang maksud dengan sedekah jariyah salah satunya adalah wakaf. Yukhadu minhu ala musihatul aliyah ya, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, sesungguhnya kalian tidak akan mendapat kebaikan yang sempurna kecuali kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ya, ketika mendengar hadis ini pun sahabat Abu Thalhah ya sangat ingin sekali mewakafkan harta bendanya yang paling dicintainya, yaitu berupa biruha, yaitu yang sering dikenal dengan taman biruha. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan juga tentang arkanul waqfi. Rukun-rukun daripada wakaf itu ada 4 ya di dalam buku ini. Yang pertama adalah wakif. Tentu saja ada orang yang mewakafkan harta bendanya. Kemudian yang kedua adalah mauquf alaih. Mauquf alaih adalah tujuan pemanfaatan daripada wakaf tersebut atau orang yang akan menerima wakaf tersebut. Kemudian yang ketiga ada mauquf. Mauquf yaitu objek yang akan diwakafkan ya, atau harta bendanya tersebut. Kemudian yang keempat adanya syighah ijab dan qabul ya.
Kemudian di sini pada hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat daripada rukun-rukun yang telah disebutkan tadi ya. Gitu syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun-rukun yang disebutkan. Tadi rukun yang pertama adalah adanya wakif. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan. Kemudian apa saja syarat-syarat yang dipenuhi ketika seseorang menjadi wakif atau menjadi orang yang akan mewakafkan harta bendanya. Di sini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wakif ada dua. Yang pertama adalah al-ikhtiyar. Dia mempunyai hak kebebasan atau dia mempunyai hak memilih dan dia tidak terpaksa, tidak di dalam tekanan atau di dalam paksaan ya. Jadi syarat orang yang mewakafkan dia harus mempunyai hakul ikhtiyar. Dia berhak untuk memilih melakukan transaksi apa dan sebagainya. Fala yasihu bil iqrah, maka tidak sah jika yang mewakafkan itu dalam tekanan atau di dalam paksaan harus mewakafkan sesuatu. Kemudian yang kedua adanya ahliyatut tabarru fil haya. Dia mempunyai kecakapan atau kelayakan untuk melakukan transaksi yang berupa tabarru atau tolong menolong dalam kebaikan dan tidak berupa komersial ataupun tidak berupa yang menghasilkan laba atau keuntungan saja. Ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi waigana mutlaqut tasarruf ya, meskipun dia itu sebenarnya mempunyai kelayakan untuk bertasarruf. Tasarruf itu melakukan transaksi segala sesuatu dan dia lebih umum. Kalau tabarru itu karena dalam kebaikan jadi lebih khusus. Jadi orang yang sah melakukan transaksi kebaikan otomatis dia sah untuk melakukan tasarruf apapun. Tapi barang siapa yang mempunyai ahliyatut tasarruf belum tentu dia bisa ahliyatut tabarru. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian tadi rukun yang kedua adalah setelah wakif atau orang yang mewakafkan adalah mauquf alaih, yaitu untuk apa sih, untuk siapa dan untuk apa orang yang mewakafkan tersebut mewakafkan barangnya. Jadi adanya mauquf alaih adalah tujuan pemanfaatan daripada harta benda yang diwakafkan atau orang yang akan menerima wakaf tersebut ada dua. Yang pertama, tujuan pemanfaatan daripada wakaf ini alla yakuna ma'siyah, tidak diperuntukkan untuk kegiatan yang berupa maksiat ya. Contohnya adalah mewakafkan sesuatu ala abadatil asnam wa qutta'it thariq. Contohnya adalah mewakafkan sesuatu untuk menyembah berhala atau untuk penyembahan berhala atau untuk membuka jalan untuk menyembah berhala atau qutta'ut thariq atau untuk memotong jalan orang lain, misalkan membangun sesuatu di atas jalanan dan itu akan menyulitkan orang lain, maka itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, imkanu tamallukihi imkana muayyanan. Orang yang akan menerima wakaf tersebut atau tujuan pemanfaatan wakaf tersebut, maka barang tersebut memungkinkan untuk dimiliki imkana muayyanan. Ai al-mauquf alaihi atau al-mauquf alaihi ya yakunu fihi ahliyatut tamalluk wa in kana sabiyan. Jadi orang yang akan mendapatkan wakaf tersebut atau orang yang akan menerima wakaf tersebut dia harus mempunyai ahliyatut tamalluk, kelayakan atau kecakapan untuk memiliki barang yang diwakafkan tersebut meskipun dia sobi. Maka sobi itu masih bayi atau anak-anak, fayasih ya nasabi yanubu anhu waliyuhu fit tamalluk, karena masih ada walinya. Jadi misalkan saya mewakafkan Al-Quran ini untuk si bayi ini, nah maka itu boleh karena bayi mempunyai wali untuk memiliki barang tersebut ya. Nah, kemudian di sini ada kharaja an dzalika, maka keluar darinya yang tidak boleh atau yang tidak memiliki keahlian dalam tamalluk untuk memiliki harta yang diwakafkan ada 5. Yang pertama adalah al-bahimah. Bahimah itu hewan ya atau binatang, maka dia tidak mempunyai ahliyatut tamalluk, tidak mempunyai kecakapan untuk memiliki sesuatu tersebut. Illa idza qasada al-waqif malikaha fayasih, gitu ya, kecuali kalau misalkan orang yang mewakafkan ini bermaksud untuk menjadi pemiliknya.
Ya, kemudian begitu juga dengan al-abdu atau hamba sahaya atau budak, dia tidak mempunyai kecakapan untuk memiliki barang tersebut. Kemudian al-mayyit, orang yang sudah meninggal, juga tidak memiliki kecakapan atau kelayakan untuk memiliki barang yang diwakafkan. Wal janin, dan janin begitu pula janin yang berada dalam kandungan, maka tidak bisa untuk menjadi al-mauquf alaih atau tidak bisa menjadi tujuan pemanfaatan wakaf tersebut, ya. Ada misi hati tamalukihi, karena dia belum terlahir kepada dunia ini, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah nafsul waqif, diri orang yang mewakafkan itu sendiri, dia tidak boleh mewakafkan sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri, gitu ya, kecuali di dalam hal-hal yang adanya pengecualian. Salah satunya adalah misalkan mala waqafa alal muslimin, misalkan dia mewakafkan Al-Quran, gitu ya, di masjid tertentu, misalkan di masjid Al-Ikhlas, ya, kemudian dia mewakafkan Al-Quran untuk kaum muslim semuanya yang ingin membaca. Nah, ternyata di satu sisi ketika dia ke masjid itu dia membaca atau menggunakan mushaf yang dia wakafkan, maka itu tidak apa-apa karena dia tidak bermaksud untuk menggunakannya secara pribadi, ya, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian di sini ada permasalahan mas'alatun idza waqafa syai'an li ghairi mawjud, bagaimana hukumnya jika mewakafkan sesuatu kepada seseorang yang tidak ada atau kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Fala yasih, maka tidak sah illa idza kana tabi'an li mawjud ka'an yaqul awqaftu hadhihi dar ala zaid wa auladi, ya, maka tidak sah kecuali misalkan yang sesuatu yang tidak ada atau belum adanya itu tabi'an adalah pengikut atau diikut sertakan kepada sesuatu yang ada. Contohnya awqaftu hadhihi dar ala zaidin wa auladi, saya mewakafkan rumah ini kepada Zaid dan anak-anaknya, meskipun wa in lam yakun inda Zaid aulad, ternyata Zaid tidak mempunyai anak-anak, maka itu tetap sah karena pemberian yang pertama adalah untuk Zaid, gitu ya, bisa dipahami. Kemudian ada juga contohnya waqaftu hadhil masahib ala hadzal masjid wa kulli masjidin sayubna, ya, saya wakafkan mushaf-mushaf ini, mushaf Al-Qur'an untuk masjid ini dan masjid-masjid yang akan dibangun. Nah, maka itu dibolehkan. Kemudian selanjutnya adalah syurutul mauquf, ya. Syurutul mauquf atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek wakaf atau objek yang akan diwakafkan atau barang yang akan diwakafkan ada 8. Yang pertama adalah kaunuhu ainan, dia merupakan barang atau harta benda, ya, maka keluar darinya adalah 2. Ma fid dimmah adalah harta benda yang masih dalam tanggungan atau sudah dalam tanggungan, atau wa makana manfaat atau hanya berupa manfaat saja, tidak ada barangnya, maka itu tidak sah untuk diwakafkan. Kemudian yang kedua adalah kaunuhu muayyanan, ya, barang harta benda yang akan diwakafkan harus ditentukan, maka tidak boleh yang mubham atau masih rancu, ya, misalkan ahadul baita ini tapi ditentukan rumah yang mana, sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang, ya. Dan boleh wa yasihu waqful musya kajuz'in min darin aw ardin, boleh juga mewakafkan misalkan sesuatu yang secara umum telah diketahui, misalkan sebagian dari tanah ini atau sebagian dari rumah itu boleh. Kemudian yang ketiga kaunuhu mamlukan, nah, bahwa harta yang akan diwakafkan ini memang milik si orang yang mewakafkan tersebut. Kemudian yang keempat kaunuhu qabilan linaqli, ya, harta benda tersebut atau barang yang akan diwakafkan tersebut dapat dipindah tangankan kepemilikannya kepada yang lainnya, ya. Kemudian yang kelima kaunuhu nafian, barang yang diwakafkan mempunyai manfaat meskipun walau fil mustaqbal, meskipun manfaatnya itu baru diketahui di kedepannya, misalkan mewakafkan kambing yang kecil, ya, atau kuda yang kecil, tidak apa, karena manfaatnya nanti ketika kuda atau sapi misalkan yang kecil, karena manfaatnya nanti akan diperah sapinya ketika waktu besar. Kemudian yang keenam adalah kaunu nafihi la bidiha bi'ainihi, jadi ketika dipakai manfaatnya tidak menghilangkan harta benda tersebut. Contohnya yang tidak boleh diwakafkan seperti sabun atau makanan yang sekali pakai atau sekali dimanfaatkan barangnya pun akan hilang,
Kemudian yang ketujuh, kaunuhu mubahan, ya, bahwa barang harta benda yang akan diwakafkan itu adalah sifat boleh, yang tidak boleh atau tidak sah mewakafkan sesuatu yang haram atau yang tidak berguna. Kemudian yang ke-8, kaunuhu maqsudan, harta benda tersebut pemanfaatannya mempunyai tujuan tertentu, maka tidak sah untuk mewakafkan dirham atau dinar hanya untuk menjadi perhiasan semata. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang saya sampaikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam rukun wakaf tersebut bisa difahami, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh wakif, mauquf alaih, mauquf, ya, dan juga adanya sirah. Kemudian ada juga suratul waqfi. Suratul waqfi yaitu contohnya gambarannya adalah waqaftu hadhihi dar lil fuqara, ya, misalkan saya mewakafkan rumah ini untuk kaum fakir miskin atau untuk yatim duafa atau untuk orang-orang muslim yang membutuhkan, seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada hari ini, ya, seperti yang sudah saya katakan di WhatsApp tadi malam, ya. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam, nafa'anallahu bi ulumi masyayikhina fid dharain, ya, amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada ketidakjelasan atau kurang paham, silahkan ditanyakan langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.